adalah sebuah sekolah berandalan khusus pria yang ada di Jepang, tepatnya di kota Torushi, di mana para murid di sana mendapat julukan sebagai burung gagak atau sering diartikan sebagai pembawa sial. Pada tahun ajaran baru, Suzuran kedatangan seorang murid yang masuk sebagai murid kelas 3 bernama Takiya Genji. Di hari pertamanya, Genji mendatangi puncak sekolah tersebut untuk mengganti sebuah tulisan yang bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa menjadi Raja Suzuran Takiya Genji. Di waktu yang sama sedang diadakan acara penerimaan siswa baru SMA Suzuran. Namun sayang, acara itu justru berakhir rusuh dengan seorang murid yang menantang murid-murid lainnya agar ia bisa menjadi penguasa Suzuran. Di mana hal itu membuat kelompok lainnya yang dipimpin oleh Hiromi tidak senang dan menerima tantangan dari murid botak tersebut. Akan tetapi, di tengah kekacauan itu, seorang murid dengan toa memberitahu semuanya bahwa di luar sekolah mereka sedang kedatangan kelompok Yakuza. Yang mana kedatangan Yakuza itu adalah untuk mencari Tamao Serizawa karena ulah Serizawa salah satu anggota mereka sampai masuk rumah sakit. Namun di sini mereka malah bertemu dengan seorang Genji yang berjalan dengan santainya melewati mereka hingga membuat para Yakuza itu marah. Di tempat lain, Serizawa yang ternyata sedang berada di rumah sakit merasa khawatir setelah mendengar kabar buruk tentang sahabatnya yang bernama Tokyo. Namun, saat Tokyo menghampirinya, Tokyo justru terlihat senang dan mengatakan bahwa ia sudah sembuh. Yang hal itu membuat Serizawa kesal dan pergi meninggalkan Tokyo sendirian. Tapi di tengah jalan, Serizawa yang ngebut malah bertemu dengan polisi, yang seketika polisi itu pun langsung mengejar Serizawa. Setelah pengejaran singkat, Pak Polisi yang mengecek Serizawa membuat Serizawa tidak senang dan putar arah melawan polisi itu hingga membuat mobilnya turun. Namun sayang, di sini Serizawa yang menuju ke Suzuran mengalami remblong dan terpaksa melompat dari motor itu, tepat di hadapan Genji yang sedang membantai para Yakuza sebelumnya. Dan momen itu menjadi awal pertemuan antar kedua petarung kuat ini. Tak lama kemudian datanglah kepala polisi sebelumnya membawa anggota yang banyak untuk menangkap Serizawa. Di malam harinya, Genji yang sedang berada di kafe dihampiri oleh seorang wanita bernama Ruka Aizawa yang ingin menanyakan alasan dari Genji memutuskan pindah ke sekolah Suzuran pada tahun terakhirnya. Namun di sini Genji justru hanya diam, hingga pemilik kafe yang bernama Usiyama pun menjelaskan bahwa tujuan dari Genji pindah ke sekolah itu adalah untuk menjadi Raja Suzuran. Saat Genji pulang ke rumah terungkap bahwa Genji adalah anak dari seorang bos Yakuza yang bernama Takio Hideo. Di mana selain menjadi Raja Suzuran, ternyata tujuan dari Genji masuk ke sekolah itu adalah untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada sang ayah yang juga pernah bersekolah di SMA Suzuran. Keesokan harinya, Serizawa yang sedang bermain dan bersama teman-temannya menanyakan pada Tokyo siapa orang yang sudah mencoret namanya di dinding. Tokyo menjawab bahwa itu hanyalah ulah dari murid baru yang iseng. Di sini Serizawa yang mendapatkan kartu bagus justru dikagetkan dengan Genji yang tiba-tiba datang menendang meja mereka hingga membuat Tokaji marah. Namun di sini Tokyo langsung menenangkan Tokaji karena ternyata Genji adalah temannya di waktu SMP dulu. Kedatangan Genji sendiri adalah untuk mengajak Serizawa bertarung, yang tentunya Serizawa yang kesal langsung menerima tantangan dari Genji itu. Tapi di waktu yang sama, datang Mikami Brothers yang juga ingin menantang Serizawa. Di sini, Tokyo menjelaskan pada Genji bahwa jika ia ingin melawan Serizawa, maka ia harus bisa mengalahkan siswa kelas 2 yang bernama Rindaman terlebih dahulu. Mendengarnya, Genji pun setuju dan pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Serizawa yang masih kesal akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan membantai Mikami Brothers. Sementara itu, Genji terlihat bertanya pada 3 orang murid tentang sosok dari Rindaman. Namun saat tengah menjelaskan tiba-tiba muncul Rindaman di hadapan mereka yang seketika membuat 3 murid itu lari ketakutan. Genji yang melihatnya pun hanya bisa terdiam dengan sosok dari Rindaman yang bertubuh besar dan tinggi. Tak berselang lama, Genji didatangi oleh seorang Yakuza bernama Ken Katagiri untuk melakukan balas dendam. Karena sebelumnya Genji sudah membantai teman-temannya. Tapi di sini Genji justru bisa mengalahkan Ken hanya dalam 1 pukulan. Kemudian Genji dan Ken yang sudah bernamai terlihat nongkrong di sebuah kafe. Di sini, Bang Ken menceritakan bahwa ia sebenarnya adalah lulusan dari SMA Suzuran. Dan ia mengklaim bahwa ia hampir menjadi penguasa Suzuran di waktu itu.
Bang Ken mengatakan bahwa untuk menjadi penguasa Suzuran butuh lebih dari sekedar tinju. Yang mana untuk menguasai Suzuran dibutuhkan jiwa kepemimpinan, diplomasi, dan masih banyak lagi. Mendengarnya, Genji pun menyadari bahwa hal itu adalah hal yang penting. Sehingga, Genji pun meminta tutor pada Bang Ken agar bisa menguasai Suzuran. Singkatnya, Genji pun mengikuti tutor dari Bang Ken, di mana pertama Genji terlebih dahulu disuruh untuk bisa menguasai kelasnya yang dipimpin oleh seorang murid bernama Chuta. Setelah berhasil mengalahkan Chuta, maka kini Genji menjadi penguasa di kelasnya dan mendapatkan dukungan penuh dari Chuta. Setelah bergabung dengan Genji, Chuta pun menjelaskan pada Genji tentang struktur kekuasaan di SMA Suzuran. Di mana yang pertama ada penguasa kelas 1 yaitu Trio Ebizuka yang tidak lain diketuai oleh Hiromi. Lalu dari kelas 2 ada The Armored Front yang dipimpin oleh Bando dan sang pengamat perang yaitu Rindaman. Rindaman sendiri merupakan orang terkuat di SMA Suzuran yang tidak tergabung dalam kelompok manapun. Kemudian di kelas 3 ada murid terkuat lainnya yang merupakan murid paling dekat untuk menjadi penguasa Suzuran, di mana ia tidak lain adalah Tamao Serizawa. Bahkan saking kuatnya, Serizawa adalah murid dengan pengikut terbanyak di Suzuran. Yang mana kabar terbarunya, Mikami Brothers yang sebelumnya bertarung dengannya kini juga telah bergabung dengan Serizawa. Tak hanya itu, di kelas C juga ada Takashi Makise, yang diketahui telah dikalahkan berkali-kali oleh Serizawa namun ia tak pernah menyerah. Yang hal itu membuat Makise memiliki pengikut yang cukup banyak. Mendengar semua penjelasan itu, Ken pun menyarankan Genji untuk bisa menaklukkan Makise terlebih dahulu. Di mana di sini Chuta mengatakan bahwa meskipun kuat, Makise mempunyai sisi lemah dari dirinya yaitu seorang wanita. Mereka pun kemudian berinisiatif untuk mencarikan Makise wanita agar ia mau bergabung dengan Genji. Dan setelah Genji memberanikan diri untuk meminta bantuan pada Ruka, ia pun kemudian mendatangi Makise untuk mengajaknya ke sebuah acara kencan buta dengan Ruka dan teman-temannya. Singkatnya, hari kencan buta pun tiba. Terlihat Ruka membawa 2 orang temannya untuk bergabung pada acara itu. Namun sayang, di sini acara kencan mereka justru menjadi kacau karena sifat aneh Makise saat dekat dengan perempuan. Hal itu membuat Bang Ken menjalankan rencana lain yaitu dengan menjadikan Chuta sebagai pengganggu agar Makise dapat mengambil peran sebagai pahlawan. Tapi lagi-lagi rencana mereka pun kembali gagal. Karena Ruka langsung menyerang Chuta dan membuat mereka jadi tahu dengan rencana konyol dari Genji. Yang kemudian Ruka menjadi marah dan langsung memaki Genji. Honto saite. Tak disangka, makian dari Ruka ternyata membuat seorang Genji sakit hati bahkan sampai menangis. Namun karena momen-momen seru itu, Makise akhirnya luluh dan bersedia membantu Genji untuk mencapai puncak SMA Suzuran. Keesokan harinya, kabar tentang bergabungnya Makise dengan Genji telah terdengar oleh kelompok Serizawa. Mengetahuinya, Serizawa justru menanggapi hal itu dengan santai dan terpikir untuk mengalahkan mereka semua sekaligus. Sementara itu, Genji terlihat menemui seorang murid lainnya dari kelas D yang bernama Izaki untuk mengajak Izaki bergabung dengan mereka. Akan tetapi tak disangka di sini Izaki ternyata telah menjebak Genji dan membuat Genji harus bertarung sendirian melawan puluhan anak buah Izaki. Jumlah lawan yang terlalu banyak membuat Genji benar-benar kewalahan sampai akan terkapar. Namun tekad kuat dari Genji membuat ia kembali bangkit dan masih berusaha untuk melawan mereka. Hal itu membuat Izaki yang melihatnya merasa penasaran dengan Genji hingga akhirnya Genji yang sudah sampai pada batasnya berakhir turu di hadapan Izaki. Kemudian Izaki membawa Genji ke tempat Makise dan Chuta. Setelah melihat langsung tekad dari Genji, Izaki yang luluh pun mengatakan pada mereka bahwa ia bersedia bergabung dengan Genji. Esok harinya Izaki pun resmi bergabung dengan kelompok Genji dan di hari itu mereka pun merayakan terbentuknya geng kelompok mereka yang diberi dengan nama Genji Perfect Seiha atau yang disingkat sebagai GPS. Di sisi lain, Tokaji yang mengetahui perkembangan kelompok Genji bergerak tanpa sepengetahuan Serizawa untuk mengurangi kekuatan dari geng GPS. Ia pun dengan cara kotornya menjebak Izaki dan langsung menghabisinya di waktu itu juga. Hingga tak lama Genji dan kawan-kawan pun dikejutkan dengan Izaki yang sudah berakhir babak belur. Tak butuh waktu lama, Genji pun langsung bisa menyadari bahwa penyerangan itu tidak lain adalah ulah dari kelompok Serizawa.
Ia pun menjadi marah dan langsung ingin menyerang kelompok Serizawa di waktu itu juga. Namun di sini, Makise dan yang lain berusaha menenangkan Genji karena mereka masih belum memiliki cukup anggota untuk melawan Serizawa. Malam harinya, Makise membawa Genji minum di kafe untuk menenangkannya. Tapi secara kebetulan Serizawa dan Tokyo juga datang ke kafe itu. Genji yang melihatnya sontak meluapkan emosinya dengan mengajak Serizawa untuk bertarung di luar. Serizawa pun dibuat bingung karena ia sama sekali tidak mengetahui penyerangan yang dilakukan oleh Tokaji. Di tengah pertikaian mereka, penyakit Tokyo pun tiba-tiba kambuh dan membuatnya jatuh pingsan. Terungkaplah bahwa ternyata Tokyo mengidap suatu penyakit otak yang membuatnya harus menjalankan operasi. Namun sayang, kemungkinan operasi tersebut berhasil hanyalah 30%. Hari berikutnya, Genji mulai merasa frustasi karena belum mempunyai anggota yang cukup untuk bisa melawan Serizawa. Ia pun kemudian mulai bertindak sesukanya membantai tiap-tiap kelas untuk mendapatkan anggota. Namun tak berapa lama anggota Genji pun mengabarkan bahwa Chuta habis diserang oleh Tokaji. Mengetahuinya, Genji pun tidak dapat menahan emosinya dan memutuskan untuk membalas perbuatan Tokaji. Tapi di sini Makise menantang keputusan Genji dan mengatakan bahwa tindakan semacam itu adalah salah. Malam harinya, Genji yang sudah menyesali perbuatannya terlihat curhat pada Bang Ken tentang masalah-masalah yang ia alami di Suzuran. Mendengarnya, Bang Ken pun lantas berusaha menyemangatinya agar terus berusaha menggapai mimpinya untuk menjadi penguasa Suzuran, yang mana itu tidak lain adalah mimpi dari Bang Ken juga. Di sini Genji akhirnya menceritakan tentang tujuannya yang masuk ke Suzuran untuk membuktikan dirinya ke ayahnya, bahwa ia akan dapat menguasai Suzuran dan pantas menggantikan sang ayah sebagai pemimpin organisasi Yakuza klan Ruiseikai. Mengetahui hal itu, Bang Ken pun dibuat kaget, karena ternyata ayah dari Genji adalah musuh dari bos Yakuzanya sendiri. Di sisi lain, Tokaji mengundang ketua dari geng The Armored Front, yaitu Bando, untuk mengajaknya bekerja sama. Di mana di sini Tokaji menawarkan bantuan pada Bando untuk mengalahkan musuhnya dengan syarat mereka harus menculik Ruka Aizawa terlebih dahulu. Sementara itu, karena sering bergaul dengan Genji, Bos Ken yang mengetahuinya memanggil Bang Ken ke ruangannya. Tak diduga di sini Bos Ken memberikan Ken sebuah senjata untuk membunuh Genji. Yang hal itu membuat Bang Ken merasa tertekan karena sudah menganggap Genji sebagai sahabatnya. Di waktu itu juga Bang Ken mendatangi ayah Genji untuk memberitahu bahwa ia mendapat tugas dari bosnya untuk membunuh Genji. Namun Ken menolak karena sudah menganggap Genji sebagai sahabatnya. Sebelum pergi, Bang Ken menitipkan sebuah surat pada Hideo untuk diberikan kepada Genji. Ia juga meminta Hideo agar tidak menjadikan Genji sebagai penggantinya di klan Yakuza. Tapi di sini Hideo sudah menyadari bahwa Genji tidak tertarik untuk meneruskan organisasi. Di kafe, Genji mendapatkan panggilan dari Ruka yang memberitahu bahwa ia dan temannya tengah diculik oleh kelompok yang menggunakan gambar tengkorak di jaketnya. Sontak mengetahui, Genji dan kawan-kawan pun langsung bisa mengetahui bahwa itu adalah The Armored Front, yang kemudian mereka pun langsung bergerak ke markas Bando. Sesampainya di sana tanpa banyak bacot, Genji dan kawan-kawan pun langsung menyerang anak buah dari Bando. Namun tak lama kemudian Genji pun baru menyadari bahwa semua anggota Bando tidak lagi menggunakan gambar tengkorak di jaketnya. Yang mana ternyata sebelumnya Bando sudah menolak kerjasama dari Tokaji. Oleh karena itu, ia pun berinisiatif untuk melepas semua gambar tengkorak di jaketnya karena mengetahui bahwa Tokaji berencana menggunakan atribut itu untuk mengadu domba mereka. Karena Genji dan kawan-kawan sudah terlanjur membantai beberapa anggota Bando, Bando pun meminta Makise untuk memberikan telinganya agar mereka impas. Tapi saat akan memberikannya, Genji justru menahan Makise dan ia bersedia untuk menggantikannya. Akan tetapi saat Genji akan melakukannya, Bando pun langsung menghentikan Genji. Karena ternyata Bando sebenarnya hanya ingin menguji seorang Genji. Setelahnya, Bando pun memberikan lokasi yang menjadi tempat Tokaji menyekap Ruka. Tanpa pikir panjang, mereka semua pun langsung menuju ke lokasi tersebut. Melihat kedatangan Genji ke markas mereka, Serizawa pun dikagetkan karena ia sama sekali tidak mengetahui tentang rencana dari Tokaji itu. Pada akhirnya Genji berhasil menyelamatkan Ruka, sementara Serizawa sangat marah dan langsung menghajar Tokaji. Namun di sini teman-temannya menghentikan Serizawa. Mau tak mau, Serizawa pun memutuskan bahwa waktu peperangan kelompok mereka sudah tiba. Genji dan Serizawa menetapkan bahwa mereka akan berperang besok pagi di SMA Suzuran. Saat Genji pulang, ayahnya memberikan surat yang dititipkan oleh Ken sebelumnya. Ayahnya memberitahu bahwa Ken melenceng dari tugas bosnya untuk membunuh Genji dan bersedia untuk menanggung semua resikonya.
Mendengar itu, Genji pun sontak berniat untuk mendatangi markas Yakuza Bang Ken. Namun di sini sang ayah menghentikannya dan mengatakan bahwa Ken sudah membuat pilihannya sendiri. Genji pun kemudian teringat dengan perkataan Bang Ken yang memintanya untuk mencapai puncak. Pada akhirnya, hari pertempuran geng GPS melawan Seriza pun tiba. Di tengah hujan yang lebat, Genji berjalan sendirian menghampiri semua anggotanya untuk menuju ke medan pertempurannya. Di waktu yang sama, sahabat dari Genji dan Serizawa juga sedang bertarung dengan masalah mereka masing-masing, di mana Tokyo akan menjalankan operasinya. Sedangkan Bang Ken akan menerima konsekuensi karena telah menolak perintah dari bosnya. Sehingga sebagai seorang Yakuza, Bang Ken pun harus menerima hukuman eksekusi mati. Sebelum dieksekusi, sang bos memberikan jasnya kepada Bang Ken. Lalu sang bos pun mengeksekusi Bang Ken dan menendangnya jatuh ke dalam danau. Namun saat sampai ke dasar, Bang Ken pun tersadar dan bergegas naik ke permukaan. Yang mana ternyata jaket yang diberikan oleh sang bos adalah jaket anti peluru. Bang Ken pun berterima kasih pada sang bos karena sudah memberikannya kesempatan untuk hidup tanpa harus menjadi anggota Yakuza lagi. Sementara di susuran, pasukan geng GPS akhirnya sampai dan telah bertemu dengan Serizawa dan pasukannya. Tampak di sini pasukan Serizawa diunggulkan dari segi jumlah, namun demikian Genji dan kawan-kawan tidak gentar sedikit pun dan percaya dengan kekuatan yang mereka miliki. Sehingga Genji pun dengan gagah berani memulai pertarungan besar itu. Pertempuran itu pun pecah di bawah derasnya hujan. Serizawa yang diunggulkan dari segi jumlah dapat dengan mudah mengungguli pertempuran itu. Namun tak berapa lama Bando bersama anggotanya datang memasuki pertempuran, di mana tujuan mereka tak lain adalah untuk membantu Genji dan kawan-kawan, sehingga membuat jumlah kedua kubu ini tampak imbang. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat epik dan mempertemukan masing-masing petinggi dalam pertempuran itu. Di mana di sini Dua Chuta dan Makise berhasil mengalahkan Mikami Brothers. Bando berhasil mengalahkan Shoji dan Izaki juga berhasil membuat seorang Tokaji turu. Hingga akhirnya pertarungan yang dinanti-nantikannya tiba. Terlihat pertarungan itu hanya menyisakan pertarungan puncak antara Genji dan Serizawa. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit dan tampak imbang, saling lempar pukulan dan tendangan pun mereka lancarkan. Hingga pada akhirnya Serizawa yang sudah sampai pada batasnya tidak dapat menahan pukulan dari Genji dan berakhir turu. Genji dan kawan-kawan meneriakkan kemenangan mereka atas pasukan Serizawa. Sementara Serizawa yang kalah mendapatkan kabar dari Tokyo bahwa ia telah berhasil memenangkan operasinya, yang seketika mendengarnya membuat Serizawa dan kawan-kawan merasa senang. Beberapa hari berikutnya, Serizawa dan Tokyo menyaksikan Genji yang akan bertarung dengan orang terkuat di suzuran yang tak lain adalah Rindaman. Namun sayang, pertarungan itu sendiri dapat dengan mudah diungguli oleh seorang Rindaman. Tapi tekad kuat dari seorang Genji tentu saja tidak akan membuatnya mudah menyerah. Singkat cerita, Genji pun telah melakukan pertarungan berkali-kali melawan Rindaman dan tak pernah menang sekalipun. Meskipun Genji sudah berhasil mengalahkan Serizawa dan menjadi pemimpin dari SMA Suzuran, namun ia belum bisa mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari semua murid yang ada di SMA Suzuran, karena ia masih belum mampu mengalahkan orang terkuat di sekolah itu. Kemudian scene berpindah di sebuah penjara dengan memperlihatkan seorang tahanan yang akan bebas bernama Kawaishi Noburu. Kawaishi sendiri adalah mantan murid Suzuran yang dikeluarkan karena telah membunuh seorang murid dari sekolah rival yaitu Bitou Makio yang pernah menjadi pemimpin sekolah Hosen. Setelah keluar dari penjara, Kawaishi memutuskan untuk berkunjung ke makam Bitou. Namun tak disangka kedatangannya di sana ternyata telah ditunggu oleh murid-murid Hosen yang ingin melakukan balas dendam. Karena hanya sendirian, Kawaishi pun lebih memilih untuk melarikan diri. Hingga kemudian pelarian Kawaishi berakhir sampai di tempat Serizawa. Serizawa yang melihat Kawaishi memutuskan untuk melindungi Kawaishi dari pasukan Hosen. Dengan alasan Suzuran dan Hosen telah membuat sebuah perjanjian damai. Tak lama kemudian, Genji dan kawan-kawan pun datang ke tempat itu untuk menanyakan apa yang terjadi. Akan tetapi di sini salah satu petinggi Hosen malah meledek Genji, yang sontak membuat Genji marah dan menyerang murid itu. Aksi tersebut tentu saja merusak perjanjian damai antara Suzuran dan Hosen.
Para petinggi Hoshen pun tidak bisa menerima hal itu dan menyatakan perang dengan Suzuran. Setelahnya, tanpa rasa bersalah, Kawaishi justru pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan Genji merasa bingung dengan perjanjian damai yang mereka maksud. Kemudian di kafe, Usuyama pun menjelaskan pada Genji peristiwa yang terjadi 2 tahun lalu antara sekolah Suzuran dan Hoshen, di mana kedua sekolah ini memanglah telah menjadi rival abadi sejak dulu. Di eranya, Kawaishi, Suzuran, dan Hoshen pernah melakukan pertempuran besar di tengah kota. Namun sayang, pada pertempuran itu Suzuran sempat akan kalah melawan Hoshen, sehingga membuat Kawaishi yang memimpin Suzuran mengambil tindakan kotor untuk bisa mengalahkan Bitou Makio, di mana Kawaishi menggunakan sebuah senjata pada pertarungan melawan Bitou yang membuat nyawa pemimpin Hoshen itu pun berakhir di pertarungan tersebut. Hal itu menimbulkan rasa dendam yang sangat mendalam antara Hoshen dengan Suzuran yang membuat pertikaian antar kedua sekolah ini kian memanas. Sehingga karena itulah diciptakan sebuah perjanjian damai untuk menghindari bentrokan yang berkelanjutan antar kedua sekolah tersebut. Di Hoshen, kabar tentang pemimpin Suzuran yang telah melanggar perjanjian damai telah diketahui oleh Narumi Taiga yang merupakan pimpinan sekolah Hoshen saat ini. Di sini Narumi mengumpulkan semua anggotanya untuk mengumumkan bahwa mereka telah menghancurkan SMA Suzuran. Tak lama kemudian di tempat itu tiba-tiba datang seorang murid pindahan dari sekolah Suzuran bernama Washio Gota, di mana kedatangannya sendiri adalah untuk menantang Narumi bertarung. Namun sayang, Washio ini hanya nyalinya saja yang gede, sehingga ia pun bisa dibuat turu dengan satu pukulan oleh bawahan Narumi. Kemudian Narumi mengundang siswa kelas 1 bernama Tatsuya Bitou untuk ikut bergabung dengan kelompoknya menghancurkan SMA Suzuran. Karena penyerangan itu juga mereka lakukan sebagai bentuk balas dendam atas kematian Bitou Makio yang merupakan abang kandung dari Tatsuya. Akan tetapi di sini Tatsuya justru merasa tidak yakin bahwa Narumi akan menang melawan Suzuran dan menolak untuk bergabung pada pertempuran itu, karena baginya balas dendam hanyalah perbuatan yang sia-sia. Sementara di Suzuran, Tokyo memanggil Genji ke markas mereka untuk membahas tentang Hoshen, yang mana Tokyo ingin menawarkan bantuan pada Genji untuk bisa mengalahkan Hoshen, karena menurutnya jika mengandalkan kekuatan dari GPS saja, tidak akan bisa mengungguli kekuatan dari sekolah Hoshen. Akan tetapi, di sini Genji justru dengan santainya menolak kerjasama dari Tokyo dan dengan pedenya mengatakan bahwa GPS lebih dari cukup untuk menghancurkan Hoshen. Di sisi lain, Kawaishi terlihat pergi ke sebuah desa yang ada di wilayah pesisir untuk menjumpai seorang sahabatnya yang ternyata adalah Banken Katagiri. Di sini, Kawaishi mengutarakan rasa penyesalan dirinya atas tindakan bodohnya yang telah membunuh Makio. Namun di sini Banken malah mengatakan hal yang membuat Kawaishi tidak senang dan pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Untuk menambah kekuatan geng GPS, Maxie dan Chuta pun berinisiatif untuk merekrut anggota-anggota baru. Namun sayang di sini usaha itu justru mendapat respon yang tidak baik dari murid-murid lainnya. Begitupun dengan Izaki yang berusaha untuk merekrut trio Ebizuka. Pada malam harinya di markas Serizawa, Mikami Brothers mengatakan pada Serizawa dan yang lain bahwa mereka memutuskan untuk keluar dari geng dan akan bergabung dengan GPS. Yang mana alasan dari mereka adalah karena Serizawa telah kalah dari Genji. Meskipun Tokaji menentang hal itu, tapi di sini Serizawa justru tidak mempermasalahkannya dan membiarkan mereka membuat pilihannya sendiri. Pada akhirnya Mikami Brothers resmi bergabung dengan GPS dan di hari itu Genji mengumpulkan semua anggotanya untuk membahas tentang Hoshen. Singkat cerita, Hoshen pun mulai bergerak untuk melancarkan serangan kejutan mereka di wilayah Suzuran, di mana di sini mereka membagi kelompok untuk membantai anggota dari Serizawa dan GPS yang terpisah di beberapa tempat. Alhasil, akibat serangan itu, Shoji mendapatkan luka yang sangat parah setelah berduel dengan petinggi Hoshen yang bernama Ryo. Sedangkan Maxie yang masih berusaha memberikan perlawanan pada akhirnya berhasil ditumbangkan oleh seorang Narumi. Serangan tersebut membuat Genji yang mendengarnya menjadi benar-benar sangat marah. Di sini, Izaki berusaha menenangkan Genji dan memintanya untuk bersabar karena ia mempunyai sebuah rencana untuk bisa mengalahkan Hoshen. Di mana ternyata rencana dari Izaki adalah mengajak Serizawa untuk bertarung dengannya. Yang mana bila Serizawa kalah, maka Serizawa harus bersedia bergabung dengan GPS. Meski sempat bisa mengungguli kekuatan dari Serizawa, namun sayang Izaki pun harus terkalahkan setelah mendapat tendangan maut dari Serizawa. Kawaishi yang sudah kembali dari wilayah pesisir ternyata memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Yakuza yang pernah diikuti oleh Banken.
Agar bisa bergabung, di sini para anggotanya menyuruh Kawaishi untuk membunuh bos dari Yakuza rival mereka yang tidak lain adalah ayah dari Genji. Sementara itu, Genji yang sedang berada di kafe dipanggil untuk menghadap sang ayah. Yang mana di sini, Hideo ingin menguji kemampuan Genji dalam pertarungan. Dan tak diduga, di sini Hideo yang sudah berumur dapat dengan mudah mengalahkan Genji dalam satu serangan. Hideo kemudian memberikan nasihat pada Genji agar lebih bisa mengendalikan emosinya dan selalu berpikir sebelum bertindak. Saat pulang dari bar, perkataan dari sang ayah sebelumnya membuat Genji menjadi galau. Saat akan menyalakan rokok, Genji yang kesulitan tiba-tiba dihampiri oleh seorang untuk menyalakan rokoknya, di mana ternyata orang itu adalah Narumi Taiga. Namun di sini mereka berdua sama-sama tidak mengetahui status dari orang yang ada di hadapannya. Di sisi lain, ayah Genji yang hendak pergi ke toilet tiba-tiba diserang oleh Kawaishi yang membawa sebuah senjata. Yang akibat serangan itu, Hideo pun berakhir koma di rumah sakit. Genji yang mengetahui datang menjenguk sang ayah dan ia pun sangat terpukul melihat sang ayah yang terbaring koma. Sementara Kawaishi yang sedang bersembunyi mendapat kabar dari anggota Yakuza bahwa targetnya masih hidup. Sehingga mereka pun kemudian memaksa Kawaishi untuk menyelesaikan tugasnya. Kabar tentang penyerangan yang terjadi pada Hideo dengan cepat langsung diketahui oleh Banken yang ada di wilayah pesisir. Ia pun kemudian menyadari sesuatu dan di waktu itu juga langsung berangkat menuju ke kota. Keesokan harinya, Genji terlihat kembali menantang Rindaman untuk bertarung dengannya. Namun sayang, di sini Genji justru kembali harus menerima kekalahan dari seorang Rindaman. Pada malam harinya tak disangka Washio dengan nekatnya membakar sekolah Suzuran sehingga membuat Genji dan kawan-kawan dikagetkan akan hal itu. Serizawa dan Tokyo yang menemukan sebuah korek api di TKP menghampiri Genji dan memberikan korek api itu kepadanya. Yang mana lewat barang bukti itu mereka pun bisa mengetahui bahwa pelaku dari pembakaran itu adalah sekolah Housen. Hal itu tentunya mengundang kemarahan bagi semuanya dan meminta Genji untuk segera mengambil tindakan. Namun di sini entah mengapa Genji malah acuh tak acuh dan mengatakan bahwa itu bukanlah masalah yang besar. Sehingga menimbulkan pertikaian antara Genji dan Tokyo yang berusaha untuk menyadarkannya. Esok harinya di Housen, para petinggi menghajar Washio karena sudah membakar Suzuran tanpa persetujuan Narumi. Washio pun beralasan bahwa hal itu ia lakukan karena mereka terlalu lambat untuk mengalahkan Suzuran. Tak lama kemudian mereka pun kedatangan tamu dari Suzuran yang tak lain adalah Genji dan kawan-kawan. Akan tetapi di sini Genji dikejutkan mengetahui bahwa pemimpin dari Housen adalah orang yang sebelumnya membantunya. Dan lebih mengejutkannya, Narumi justru mengakui bahwa merekalah yang sudah membakar Suzuran. Untuk kemudian Genji pun dengan pedenya mengajak Housen untuk berperang pada esok harinya di kandang Housen. Setelah deklarasi perang itu, Makise dan teman-temannya kembali berusaha merekrut Ryo Ebizuka untuk ikut bersama mereka melawan Housen. Lalu tiba-tiba dari mikrofon sekolah terdengar suara Genji yang ingin berbicara pada semua murid Suzuran. Di mana di sini Genji dengan dramatisnya menceritakan tujuan awalnya masuk di Suzuran adalah untuk membuktikan dirinya pada sang ayah yang kini sedang terbaring koma di rumah sakit. Oleh karena itu, ia ingin memenangkan pertempuran besok dan meminta semua murid untuk meminjamkan kekuatan mereka. Sementara itu di rumah sakit, Kawaishi terlihat mulai bergerak untuk menyelesaikan misinya membunuh Hideo. Namun saat akan melakukannya, tiba-tiba datang Banken langsung menghentikan Kawaishi. Banken berusaha menyadarkan Kawaishi agar tidak kembali mengotori tangannya untuk membunuh orang lain, karena ia percaya akan ada masa depan yang baik untuknya. Tak berapa lama datanglah anggota Hideo yang langsung meringkus Kawaishi. Mengetahui bahwa Banken berasal dari geng rival, mereka pun kemudian berniat untuk membunuh Banken dan Kawaishi. Tiba-tiba Hideo bangun dan menghentikan mereka. Yang mana ternyata Hideo telah mengetahui perbuatan Banken yang sudah menolongnya. Sehingga Hideo pun ingin membalas kebaikan Banken dengan melepaskan mereka berdua. Keesokan harinya, di Suzuran, Genji dan kawan-kawan sedang menunggu kedatangan murid-murid lainnya untuk berangkat ke medan pertempuran. Namun sayang, setelah menunggu lama tidak ada murid lain yang datang ke tempat itu. Bahkan anggota GPS sendiri tidak lebih dari setengah yang hadir di pertemuan. Hingga tak lama datanglah trio Ebizuka menghampiri mereka. Akan tetapi kedatangan trio Ebizuka di sini bukanlah untuk ikut dalam perang, melainkan hanya untuk memenuhi permintaan dari Izaki yang meminta mereka datang saja. Hal itu membuat Genji menyadari bahwa mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang melawan Housen. Sehingga Genji pun memutuskan untuk membatalkan rencana, dan mengejutkannya Genji mengatakan bahwa ia membubarkan GPS. Tentu saja, hal itu membuat teman-teman Genji tidak bisa terima, terlebih Chuta yang berusaha untuk menyadarkan Genji. Namun Genji justru memukul Chuta dan kemudian pergi meninggalkan mereka.
Mereka semua tidak habis pikir dengan Genji dan sangat kecewa dengan sikap dari Genji tersebut. Namun di sini Izaki menyadari bahwa Genji bukanlah orang yang seperti itu, sehingga ia menyuruh Makashi untuk mengumpulkan semua anggota karena mereka akan bergerak sesuai rencana. Benar saja, ternyata Genji memutuskan untuk pergi melawan Hosen seorang diri, yang mana kedatangan Genji itu membuat petinggi Hosen tidak senang dan menyuruh Genji untuk membawa semua pasukannya. Namun Genji dengan santainya tertawa dan mengatakan bahwa untuk meratakan Hosen, ia seorang sudah cukup. Sampai akhirnya Genji pun memulai pertarungannya melawan puluhan pasukan tuyul milik Hosen. Melihat pertarungan tidak fair itu, Tatsuya pun menghampiri Narumi dan menanyakan mengapa ia tidak bertarung solo melawan Genji. Narumi menjawab bahwa kekuatan Suzuran bukanlah seperti apa yang ia lihat sekarang ini. Dan sesuai dugaan, bala bantuan dari Suzura pun akhirnya datang. Terlihat pasukan GPS datang dengan kerennya dan sudah sangat siap untuk bertempur. Tak hanya itu, Serizawa dan kelompoknya juga datang join ke medan pertempuran, sehingga membuat semua kekuatan di kelas 3 Suzuran kini telah bersatu. Hal itu membuat Narumi sangat bersemangat dan mengatakan pada Genji bahwa ia akan menunggu Genji di puncak sekolah untuk melangsungkan pertarungan one by one. Dan pada akhirnya pertempuran epik yang sebenarnya antar sekolah Suzuran dan Hosen pun dimulai. Tak butuh waktu lama, Genji dan kawan-kawan dapat dengan mudah menyelesaikan pertarungan di lapangan dan berhasil memasuki gedung sekolah Hosen. Geng GPS dan Serizawa bertarung secara berkelompok untuk bisa meratakan semua murid Hosen yang menghalangi jalan mereka. Hingga masing-masing petinggi pun akhirnya dipertemukan untuk melakukan pertarungan sengit. Sementara itu, Makise yang bertarung di barisan paling depan mengamuk melawan pasukan tuyul dan secara tak sengaja ia masuk ke dalam ruangan tempat Narumi sedang makan. Narumi kemudian menyuruh para anggotanya untuk mengurus yang lain karena ia ingin kembali bertarung melawan Makise. Pertarungan sengit pun terjadi antara Makise melawan Narumi. Sangat sayang, meski telah berjuang sekuat tenaga, Narumi yang kuat bukanlah tandingan bagi Makise. Sehingga Makise pun berakhir turu pada pertarungan itu. Di tempat lain, Serizawa dan Genji berjuang habis-habisan untuk dapat segera mencapai puncak. Namun saat akan menaiki tangga terakhir, petinggi Hosen datang untuk menghalangi mereka. Izaki pun kemudian berinisiatif untuk melawan petinggi Hosen tersebut agar Genji dan Serizawa dapat segera naik ke atap gedung. Namun saat naik ternyata sudah ada Ryo yang menunggu mereka. Ryo pun kemudian membiarkan Genji naik ke atap untuk bertarung melawan Narumi. Sedangkan Serizawa akan melangsungkan pertarungan dengan seorang Ryo. Sementara itu di lantai bawah, petinggi-petinggi Suzuran yang bertarung secara terpisah akhirnya berhasil meratakan semua murid-murid Hosen. Serizawa yang melawan Ryo sempat kesulitan dan dihajar berkali-kali oleh Ryo. Namun ketika Serizawa mengeluarkan ilmu kebalnya, pukulan dari Ryo sama sekali tidak berefek pada Serizawa. Yang alhasil, Serizawa berhasil membuat Ryo turu dengan tendangan mautnya. Pada akhirnya pertempuran hanya menyisakan pertarungan one by one antara Genji melawan Narumi. Yang mana pertarungan ini sendiri tentunya akan menjadi penentu kemenangan pasukan Suzuran melawan Hosen. Genji dan Narumi pun bertarung dengan sangat sengit dan tampak imbang. Namun di tengah pertarungan itu tiba-tiba muncul pembuat onar yaitu Washio hendak akan menyerang Genji dengan senjata. Tapi beruntung, Tatsuya datang menghentikannya dan menghajar si Washio. Pada akhirnya Genji dan Narumi bisa kembali melanjutkan pertarungan mereka secara adil dan beradab. Dalam keadaan sempoyongan, kedua pemimpin ini saling melepaskan pukulan mereka. Genji yang mempunyai stamina lebih baik mampu melepaskan pukulan bertubi-tubi hingga membuat Narumi tidak dapat menahannya dan berakhir turu. Akhirnya, Genji berhasil keluar sebagai pemenang, yang membuat kini sekolah Suzuran sudah diakui sebagai sekolah yang terkuat di kota Towarushi. Dengan kondisi yang babak belur, para siswa Suzuran pulang dengan perasaan bangga. Namun di tengah jalan, ada Washio yang menatap mereka semua dengan perasaan sedih. Genji yang melihatnya memanggil Washio dan menerimanya untuk kembali bergabung dengan Suzuran. Seiring berjalannya waktu, akhir semester pun tiba. Tampak di Suzuran banyak sekali ijazah murid yang ditempel, menandakan bahwa Genji dan kawan-kawan kini telah lulus dari Suzuran. Di hari terakhirnya Genji kembali menantang murid terkuat di sekolah itu untuk bertarung, di mana tentunya hal itu menjadi pusat perhatian semua murid-murid di Suzuran. Tak disangka, pada pertarungan itu Genji berhasil melepaskan pukulan kuatnya pada Rindaman yang membuat Rindaman kesakitan. Namun sayang, pertarungan sang pemimpin dengan orang terkuat di sekolah itu tidak diperlihatkan sampai akhir. Kemudian cerita berpindah ke sebuah panti sosial.
di mana di sana diperlihatkan seorang ibu yang menitipkan anaknya yang bernama Kaburagi Kazeo ke panti tersebut. 10 tahun kemudian, Kazeo yang sudah tumbuh besar terlihat akan pindah ke sekolah suzuran sebagai siswa kelas 3. Kazeo yang tidak mengetahui lokasi sekolah suzuran mencoba bertanya pada 3 orang murid yang bernama Ogisu, Momo, dan Koguru. Namun di sini mereka justru tidak memberitahu dan malah menantang Kazeo untuk bertarung. Hingga tak berapa lama tiba-tiba sebuah mobil lewat dengan kencang dan hampir menyenggol mereka. Di mana di dalam mobil tersebut Kazeo sempat melihat seorang murid baru yang bernama Kagami Roihei. Kazeo yang tidak terima langsung menghampiri Kagami untuk menuntutnya meminta maaf. Akan tetapi Kagami tidak peduli dan langsung pergi melompat masuk ke dalam pagar. Di dalam suzuran sendiri sedang diadakan pertarungan untuk menentukan siapa yang lebih layak menjadi pemimpin suzuran. Terlihat pada era ini, suzuran telah mengalami perubahan sistem perebutan kepemimpinan, di mana era Genji untuk memperebutkan posisi pemimpin, masing-masing kelompok harus berperang dan melibatkan semua anggotanya. Sementara sekarang ini hanya cukup diwakilkan oleh pemimpin dari kelompok itu sendiri. Pertarungan kali ini akan mempertemukan Goura yang merupakan pemimpin suzuran sekarang dengan Takagi sebagai penantangnya. Namun pertarungan itu sendiri hanya berlangsung singkat karena Goura dapat mengalahkan Takagi yang hanya dengan sekali pukulan. Tak lama kemudian, Kagami pun muncul melewati tempat itu diikuti oleh Kazeo yang masih berusaha mengejarnya. Akan tetapi dari belakang tiba-tiba kepala Kazeo dijambak oleh seorang murid yang ingin menghentikannya. Yang hal itu membuat Kazeo marah dan membantai murid itu dengan satu pukulan maut. Semua murid yang melihat momen itu dikejutkan oleh aksi dari Kazeo tersebut karena orang yang ia kalahkan adalah salah satu petarung terbaik di kelompoknya Goura. Malam harinya, Banken yang sudah lama menghilang terlihat kembali ke kota Torushi dan singgah untuk minum di sebuah kafe. Namun di sana, ia justru tanpa sengaja bertemu dengan Makise. Di mana Makise sendiri kini mengelola sebuah showroom mobil peninggalan dari ayah angkatnya yang telah meninggal. Mengetahui bahwa Banken sedang tidak memiliki pekerjaan, Makise pun menawarkan Banken untuk bekerja di showroom itu. Meski sempat menolak karena kondisi showroom yang tidak meyakinkan, namun akhirnya Banken pun menerima tawaran itu setelah bertemu dengan kakak Makise yang bernama Ayasan. Sementara di suzuran, Ogisu dan teman-temannya memutuskan untuk mengikuti Kazeo karena mereka percaya bahwa Kazeo adalah orang yang mampu mencapai puncak SMA suzuran. Meskipun di sini Kazeo mengatakan pada mereka bahwa ia tidak memiliki niat untuk menguasai apapun. Ogisu kemudian menjelaskan bahwa di suzuran, petarung-petarung kuat akan menantang petarung lainnya agar bisa menguasai suzuran secara utuh. Di mana suzuran sendiri memiliki struktur kekuatan yang diklasifikasi berdasarkan nilai. Yang mana posisi pertama ada Goura dan kedua ada Takagi yang kini bergabung dengan kelompok Goura setelah kemarin dikalahkan dengan telak oleh Goura. Lalu di peringkat 3 ada Choji, dengan peringkat 4 ada Honda. Ketiga petarung kuat ini berada dalam satu kelompok di bawah kepemimpinan Goura yang tentunya membuat Goura menjadi murid terdepan yang bisa menjadi penguasa suzuran secara utuh. Kemudian, aksi heroik yang ditunjukkan oleh Kazeo di hari pertamanya membuat ia berada di peringkat kelima, mengungguli Shoji dan Gohei yang kini ada di peringkat 6 dan 7. Posisi 8 ditempati oleh murid baru yang menjadi penguasa kelas 1 yaitu Kagami Roihei. Dan terakhir ada petarung terkuat dengan jumlah nilai yang tidak diketahui di mana ia tidak lain adalah Rindaman. Malam harinya, Kazeo dan kawan-kawan meluangkan waktunya untuk nongkrong di sebuah kafe. Ogisu yang merasa penasaran menanyakan pada Kazeo tentang alasannya yang tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Terungkaplah bahwa sebenarnya Kazeo memiliki masa lalu yang kelam, di mana sang ayah yang merupakan seorang petinju profesional meninggal dalam pertandingan kejuaraan tinju. Dan karena itulah Kazeo ingin menjauhi dunia pergelutan. Kemudian di kafe itu datang murid-murid dari sekolah Kurosaki yang dipimpin oleh murid tangguh bernama Hiroki Shibata. Kedatangan mereka di tempat itu justru menimbulkan keributan di tengah-tengah keramaian. Sampai-sampai Momo dan Kogoro terlibat pertikaian dengan mereka hingga berujung kerusuhan. Kogoro yang sudah babak belur mengadukan hal itu pada Ogisu. Kazeo yang melihat Kogoro seketika membuatnya flashback dengan masa lalunya, sehingga membuat amarahnya meningkat dan melampiaskan dengan menghajar semua orang yang ada di depannya. Hingga tak lama kemudian Kazeo pun dipertemukan dengan seorang Shibata. Akan tetapi di bar itu tiba-tiba terdengar suara sirene polisi yang membuat Shibata memutuskan untuk mengajak Kazeo pergi ke tempat lain untuk melangsungkan pertarungan mereka. Namun saat sudah di luar, bukannya bertarung, di sini Shibata justru menawarkan Kazeo sebatang rokok sampurna. Di sini, Shibata yang mengetahui bahwa Kazeo adalah murid suzuran menyarankan Kazeo untuk segera mencapai puncak, agar mereka dapat melangsungkan pertarungan mereka kembali sebagai sesama pemimpin.
Akan tetapi jawaban Kazeo pun masih sama dengan Ogisu bahwa ia sama sekali tidak tertarik untuk mencapai puncak. Esok harinya di bengkel, Nakata, Ken, dan Makisa terlihat sedang menikmati masakan dari Ayasan. Lalu tak lama datang beberapa orang mengantar anak Ayasan dengan kondisi yang sedikit luka. Bang Ken yang penasaran bertanya pada Makisa siapa orang-orang tersebut. Makisa pun menjawab bahwa mereka adalah anggota dari klan Yakuza Otsu yang ingin mengambil alih showroom mereka. Setelah mengetahui hal itu, Bang Ken pun memutuskan untuk mendatangi markas klan Otsu, di mana ternyata pemimpin dari klan itu adalah Narako yang merupakan teman lamanya. Kedatangan Bang Ken sendiri tidak lain adalah untuk memohon pada Naroka agar bisa mengurungkan niatnya mengambil alih showroom Nakata. Namun tentunya permintaan tersebut tanpa pikir panjang langsung ditolak oleh Naroka dan justru balik menyuruh Bang Ken agar mau membantunya meyakinkan Ayasan untuk melepas showroom itu. Di waktu itu juga dikenalkan seorang tokoh baru bernama Fujiwara yang merupakan mantan murid sekolah Kurosaki. Ia dikeluarkan dari sekolah Kurosaki karena membakar seorang murid dalam pertarungan hingga membuatnya masuk penjara remaja. Saat akan pulang, Bang Ken sempat berpapasan dengan Kagami, yang mana ternyata Bang Ken dulunya pernah menjadi pengasuh Kagami saat masih kecil. Namun sayang, kini Kagami tidak mengingat Bang Ken dan mengabaikannya begitu saja. Di sisi lain, sekolah Kurosaki sedang mengadakan tradisi pertarungan murid-murid baru yang akan bergabung dengan kelompoknya Shibata. Di mana dalam tradisi itu terlihat dua orang murid tangguh yang mampu mengalahkan murid-murid lainnya. Hingga kemudian mereka pun menantang Shibata yang merupakan orang terkuat di sekolah itu. Akan tetapi, perhatian mereka pun teralihkan dengan dua orang pengendara motor yang membuat keributan di luar. Di mana pengendara motor tersebut adalah Fujiwara dan anggotanya. Di sini terungkap bahwa orang yang dulu pernah dibakar oleh Fujiwara tidak lain adalah seorang Shibata. Kedatangan Fujiwara sendiri adalah untuk memberitahu Shibata dan yang lainnya bahwa ia sudah bergabung dengan organisasi Yakuza Klan Otsu. Akan tetapi, aksi Fujiwara yang membuat keributan di luar dengan menggunakan nama klan Otsu membuat Naroka tidak senang dan langsung memberinya pelajaran. Di sini, Naroka terpikir untuk menggunakan Fujiwara agar membuat kekacauan di showroom Nakata, yang mana Naroka akan memberikan tambahan anggota buat Naroka untuk menghancurkan orang-orang yang ia benci, dengan syarat setelah menyelesaikan urusannya ia harus menghancurkan showroom Nakata. Hai. Esok harinya, Naroka yang sudah memiliki banyak anggota mulai melancarkan aksinya untuk meneror semua murid-murid sekolah Kurosaki yang ia temui di jalanan. Bahkan murid-murid suzuran yang mereka jumpai juga ikut menjadi sasaran Fujiwara dan kelompoknya. Hingga kemudian Fujiwara dan kelompoknya menerobos masuk ke dalam bus untuk bertemu dengan Goura yang sedang bersama dua orang temannya. Karena kalah jumlah Honda dan Takagi pun akhirnya memutuskan untuk mengorbankan diri mereka agar sang pemimpin dapat meninggalkan tempat itu dengan selamat. Setelah membuat keributan di wilayah Kurosaki dan Suzuran, kelompok Fujiwara pun pergi ke showroom Nakata dengan menggunakan penutup wajah. Akan tetapi Bang Ken yang memberikan perlawanan berhasil membuka penutup wajah Fujiwara dan bisa mengetahui bahwa ini semua adalah ulah dari Naroka. Beruntung tak lama kemudian, Makise pun datang membantu dan memaksa Fujiwara untuk menarik mundur pasukannya. Sementara itu, Ogisu dan yang lain sedang membahas tentang penyerangan yang dilakukan oleh Fujiwara. Mereka menduga bahwa penyerangan itu juga memiliki sangkut paut dengan sekolah Kurosaki. Tak berapa lama, Gohei dan kelompoknya datang menghampiri markas mereka yang mana tujuan Gohei tidak lain adalah untuk menantang Kazeo gelut. Namun di sini Gohei justru dapat dibuat turu oleh Kazeo dengan hanya satu tendangan. Di sisi lain terlihat bahwa hanya Takagi yang berhasil selamat dari penyerangan yang dilakukan oleh Fujiwara. Choji yang emosi akan hal itu meminta Goura sebagai pemimpin agar segera mengambil tindakan dan menyerang kembali kelompok Fujiwara. Namun entah mengapa di sini Goura masih ragu dan menyuruh Choji agar bersabar, sehingga menimbulkan pertikaian antara Goura dan Choji yang menganggap Goura sangat lambat. Di tempat lain, Kazeo dan teman-temannya yang hendak pergi keluar sekolah melihat Shibata dan anggotanya yang membawa Honda yang sudah dalam keadaan tak berdaya. Hal itu tentunya membuat Ogisu dan yang lain menjadi marah. Tapi di sini, Shiba menjelaskan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Fujiwara adalah murni atas kehendaknya sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan Kurosaki. Di markas Otsu, Naroka sangat marah karena Fujiwara telah gagal untuk menghancurkan showroom Nakata. Hingga di sini, Naroka yang sudah habis kesabaran memerintah Fujiwara untuk membakar showroom itu. Saat akan kembali, Fujiwara bertemu dengan Kagami dan kemudian mengajaknya untuk pergi ke tempatnya.
Di sini mereka berdua mengungkapkan bahwa mereka berdua memiliki sifat yang sama, di mana mereka tidak percaya pada diri sendiri. Dari sini juga nantinya Fujiwara dan Kagami akan memiliki hubungan yang dekat. Esok harinya, Goura akhirnya bergerak untuk mencari Fujiwara. Terlihat ia menyerang anggota Fujiwara yang sedang nongkrong di suatu tempat. Namun di sini, Goura diberitahu bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dari Fujiwara. Tapi murid kelas 1 Suzuran yaitu Kagami mungkin mengetahuinya. Secara tak diduga, Goura pun tiba-tiba diserang dari belakang dengan sebuah senjata. Akan tetapi Goura masih dapat bertahan dan langsung menuju ke Suzuran untuk menjumpai Kagami. Namun ketika bertemu dengan Kagami, Kagami justru tutup mulut dan membuat Goura semakin emosi. Secara tak diduga, Kagami yang melihat kesempatan dengan cepat melepaskan pukulan maut yang membuat Goura terlempar hingga membuat luka yang ia dapatkan sebelumnya semakin parah. Hal itu membuat Kagami secara mendadak menjadi pemimpin sekolah Suzuran yang baru karena telah berhasil mengalahkan Goura. Singkat cerita, setelah mempunyai anggota yang banyak, Kagami pun kemudian menghampiri Kazeo untuk menantangnya bertarung. Namun tentunya Kazeo menolak dan lebih memilih untuk mengabaikannya. Ogisu yang melihat hal itu datang dan berusaha melerai mereka. Akan tetapi Kazeo malah pergi dari sana dan meninggalkan Ogisu yang bertarung sendirian melawan mereka. Di tempat lain, Shibata akhirnya menemukan tempat persembunyian dari Fujiwara. Mereka pun kemudian bertarung untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa melibatkan sekolah Korosaki. Pada pertarungan ini sendiri, Shibata dapat mengungguli kekuatan dari Fujiwara. Namun sayang, Fujiwara yang terpojok justru menggunakan cara kotor dan berhasil mengalahkan Shibata. Tak hanya itu, Fujiwara juga tanpa belas kasihannya mematahkan tangan Shibata. Penyerangan sebelumnya membuat Ogisu berakhir di rumah sakit. Ogisu yang merasa kecewa dengan Kazeo yang pergi meninggalkannya mengatakan pada Kazeo bahwa mereka tidak ingin berteman dengannya lagi. Di rumah sakit itu juga, Kazeo tak sengaja bertemu dengan petinggi-petinggi Suzuran yang sedang menjenguk pemimpin mereka. Kazero pun masuk untuk melihat keadaan Goura dan Shibata. Di sini, Goura dan Shibata mengetahui bahwa Kazeo memiliki kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Sehingga mereka pun menasehati Kazeo bahwa inilah waktunya ia membuktikan dirinya sebelum ia kehilangan sesuatu yang berharga. Malam harinya, Fujiwara dengan ditemani oleh Kagami mulai melancarkan aksinya untuk membakar showroom Nakata. Namun saat akan melakukannya, Banken keluar dan berusaha untuk menghentikan mereka. Di sini, Banken mencoba untuk menyadarkan Kagami untuk tidak mengotori tangannya karena hal itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh almarhum ayahnya. Bahkan Banken menyiram tubuhnya dengan bensin dan menyuruh Kagami untuk membakarnya saja. Tapi di sini, Fujiwara mengabaikan mereka dan melempar korek api ke arah showroom hingga membakar tempat mereka mencari nafkah. Esok harinya secara tak diduga, Kazeo mendatangi markas Fujiwara untuk mencari Kagumi. Yang mana tujuan dari Kazeo sendiri tidak lain adalah untuk menantang Kagami bertarung di Suzuran pada esok hari. Yang tentunya hal itu pun diterima dengan senang hati oleh Kagami. Singkat cerita, tibalah waktu di mana Kazeo akan bertarung melawan Kagami. Dalam perjalanan, Kazeo telah ditunggu oleh Ogisu dan teman-temannya. Selain itu, murid Korosaki yang juga ingin melakukan balas dendam juga turut bergabung bersama Kazeo pada pertarungan kali ini. Bahkan Goura dan semua petarung-petarung kuat yang ada di Suzuran juga ikut berjalan bersama Kazeo untuk mengambil alih kepemimpinan Suzuran yang kini dipegang oleh murid kelas 1. Mereka pun kemudian OTW ke Suzuran dengan seorang Kazeo yang pada akhirnya bisa menyatukan kekuatan monster-monster Suzuran. Sementara di Suzuran sendiri ternyata kelompok Fujiwara juga ikut pada pertarungan kali ini. Tampak mereka menunggu kedatangan Kazeo di halaman sekolah. Sedangkan Kagami akan menunggu Kazeo di puncak sekolah. Dan pada akhirnya kelompok Kazeo dan Kagami sudah bertemu di halaman sekolah. Tampak jelas perbandingan jumlah anggota yang jauh lebih menguntungkan di pihak Kagami. Namun demikian tidak membuat Kazeo dan yang lain gentar sedikit pun, sehingga pertempuran pun tidak dapat terelakkan. Tak butuh waktu lama, petarung-petarung hebat di kelompok Kazeo dapat dengan mudah meratakan semua lawan-lawannya. Di sini akhirnya Goura bisa dihadapkan pada pertarungan one by one dengan seorang Fujiwara, di mana tentunya pertarungan itu sendiri dapat diungguli dengan mudah oleh Goura. Namun sayang, di sini Fujiwara kembali bertarung dengan cara yang kotor. Ia dengan liciknya menyerang pada titik luka yang didapatkan oleh Goura sebelumnya. Hingga tak lama datanglah Shibata membantu Goura dengan kondisi lengan yang masih diperban. Meskipun sudah mengungguli pertarungan itu, Fujiwara justru kembali bermain kotor sampai akhirnya ia secara tak sengaja merobek baju Shibata dan membuat luka di tubuh Shibata terlihat jelas.
Melihatnya, Fujiwara pun tiba-tiba kehilangan niat untuk bertarung dan menjadi merasa bersalah atas perbuatannya pada Shibata. Oleh karena itu, Fujiwara pun menyudahi semuanya dan meminta maaf pada Shibata. Sementara itu, di dalam sekolah, Kazuo dan Ogisu yang akan sampai ke puncak sekolah dihadang oleh seorang pengikut Kagami, yang mana kondisi itu membuat Ogisu harus turun tangan agar Kazuo dapat bertemu dengan Kagami. Ogisu pun bertarung dengan murid tersebut. Meskipun sempat kesulitan, pada akhirnya Kazuo dapat memenangkan pertarungan itu dengan kecerdikannya. Di puncak sekolah, Kazuo akhirnya bisa bertemu dengan Kagami dan melangsungkan pertarungan mereka. Pertarungan ini sendiri tentunya kembali menjadi pertarungan yang tidak fair. Namun demikian, Kazuo dapat memberikan perlawanan yang seimbang pada Kagami dan berhasil melesatkan pukulan keras. Hingga pukulan itu membuat Kagami flashback pada masa lalunya, di mana Banken pernah mengajarkannya sebuah pukulan yang baik dan buruk. Kagami lantas bangkit dan kembali memberikan perlawanan pada Kazuo. Saat terkena pukulan keras, Kazuo juga flashback pada masa lalunya dan teringat akan teman-temannya yang percaya bahwa Kazuo akan mampu membawa harapan mereka. Hal itu membuat tekad Kazuo berapi-api dan akhirnya bisa melepaskan pukulan maut yang seketika membuat Kagami turu. Pada akhirnya, kemenangan untuk Kazuo dan teman-temannya yang membuat kini Kazuo menjadi pemimpin suzuran yang baru. Untuk kemenangan Kazuo, mereka semua pun kemudian merayakan di kafe biasa. Sementara itu, Narouka dari klan Otsu telah ditangkap atas tindakannya yang telah membakar showroom Nakata. Sedangkan Banken sendiri telah berhasil membangun kembali showroom Nakata yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai pemimpin suzuran, jelas saja Kazuo harus kembali bertarung dengan orang terkuat di sekolah suzuran yang tak lain adalah seorang Rindaman. Terlihat pertarungan itu disaksikan langsung oleh semua petinggi-petinggi suzuran dan Korosaki. Namun sayang, pertarungan sang pemimpin melawan sang legenda suzuran ini seperti biasa tidak ditampilkan.